never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't Welcome take back shit. to my channel, I got no Digital love Edu. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar masih seputar dengan P3K. Kali ini kabar dari BKN yang mengumumkan daftar resmi jabatan pemerintahan yang bisa diisi P3K 2022. Simak hingga akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Badan Kepegawaian Negara mengungkap sejumlah jabatan di pemerintahan yang bisa diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jumlah pegawai negeri sipil diproyeksikan berkurang drastis pada masa mendatang, sehingga pegawai pemerintah akan lebih banyak diisi oleh P3K. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Satya Pratama, mengatakan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, jabatan yang dapat diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi, JPT utama tertentu, dan JPT madya tertentu. Satya mengatakan bahwa jabatan lain bukan merupakan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Jabatan lain tersebut bukan jabatan administrasi ataupun JPT, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kembali Satya mengatakan bahwa jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K yaitu jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dan jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. Kembali Satya mengatakan bahwa jabatan selain itu, jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Lalu bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri, serta bukan jabatan yang menurut Undang-Undang, PP, dan Perpres harus diisi oleh PNS. Untuk pengisian jabatan fungsional dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan sesuai dengan penetapan kebutuhan, ujar Satya. Untuk pengisian jabatan fungsional dapat dilakukan pada setiap jenjang jabatan sesuai. Satya juga mengatakan terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K mulai dari administrator, analis, apoteker, dokter, konselor, pelatih olahraga, instruktur, pranata komputer, dan jabatan fungsional lain hingga widyaswara.
Namun demikian, dalam hal terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategi nasional, Menteri dapat melakukan perubahan jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K dengan tetap berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres, ucap Satya. Lebih lanjut, Satya menyebut kriteria JPT yang meliputi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu sama dengan kriteria JF. Hanya saja JPT tak mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, namun lebih kepada bukan jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PYB. Satya juga mengatakan selain JF serta JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu, terdapat opsi jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri untuk diisi oleh P3K. Menurut Satya, kriteria jabatan lain tersebut serupa dengan kriteria yang ditetapkan untuk JPT. Namun jabatan lain tak mensyaratkan jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, tetapi lebih kepada jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT Pratama. Sebelumnya, BKN menyebut akan ada lebih banyak lowongan P3K daripada PNS. Kedepan PNS hanya akan diisi oleh pejabat pembuat kebijakan. Sementara P3K akan diisi untuk fokus pada pelayanan publik di setiap instansi pemerintah. Komposisi seperti ini diklaim sudah diimplementasikan di banyak negara. Secara internasional, pembagian tersebut menggunakan terminologi civil servant. Itu kalau di negara kita disebut PNS. Dan government worker. Sedangkan kalau itu di negara kita disebut P3K. Demikian kabar kali ini. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga dapat memberikan tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.